Deddy Mulyadi sindir Gubernur Kaltim. Daripada lebih mementingkan mobil mewah dengan dalih menjaga marwah daerah, ternyata KDM lebih pilih pakai mobil pribadi dan menghapus perjalanan dinas. Saya tidak pakai mobil dinas. Saya tidak ada anggaran baju dinas. Saya tidak punya anggaran perjalanan dinas 1 rupiah pun. No. Saya kemana-mana bensin pakai duit saya. Padahal mobilitasnya tinggi. Saya memilih jalan. Kenapa? Karena bagi saya masih mampu. Marwah itu adalah bukan mobil yang mewah. Marwah itu adalah tata pembangunan yang terkelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Selamat datang kembali. Hari ini kita tidak hanya akan berbicara soal berita yang viral, tapi soal nurani dan logika dalam bernegara. Pernahkah Anda melihat sebuah kontradiksi yang begitu telanjang hingga membuat kita bingung harus tertawa atau sedih? Itulah yang terjadi belakangan ini. Sebuah video menangkap momen iring-iringan mobil mewah jenis Land Rover Defender, kendaraan yang harganya setara dengan rumah mewah, sedang bertarung melawan lumpur dan lubang di pelosok Kalimantan Timur. Nah, sebuah besi tua mahal yang dipaksa melibas infrastruktur yang jujur saja sangat memprihatinkan. Di satu sisi, ada pejabat yang bicara soal marwah. Di sisi lain, ada rakyat yang setiap hari harus bertaruh nyawa hanya untuk sampai ke pasar atau sekolah. Mari kita bedah, apakah marwah itu dibeli dengan harga mobil atau dibangun dengan kualitas aspal? Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil, sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah, jangan diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam setelah pengadaan mobil dinas mewah ini terungkap ke publik. Anggarannya tidak main-main, miliaran rupiah dikeluarkan dari APBD. Alasan yang dilempar ke meja publik adalah marwah daerah. Katanya, untuk apa? Untuk menyambut tamu negara dan memastikan mobilitas gubernur di medan berat. Namun, mari kita gunakan logika sederhana. Jika memang berat medannya, bukankah tugas utama pemimpin adalah memperbaiki medan tersebut agar menjadi ringan bagi rakyatnya? Mengapa solusinya justru membeli kendaraan mahal untuk diri sendiri, sementara rakyat dibiarkan tetap berenang di atas lumpur dengan motor bebek atau angkutan seadanya? Inilah yang disebut sebagai ketimpangan empati dalam kebijakan publik. Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, Rudy Masud, beberapa hari ini menjadi sorotan karena pagu anggaran mobil dinas baru miliknya mencapai 8,5 miliar rupiah. Alasan Rudy Masud menggunakan mobil dinas mewah itu adalah untuk menjaga marwah Kaltim. Mobil dinas Gubernur Kaltim ini masuk kategori SUV plug-in hybrid 3000 cc berperforma tinggi dengan kemampuan off-road premium. Berdasarkan spesifikasi yang beredar, kendaraan tersebut diduga merupakan varian dari Range Rover Autobiography LWB PHEV atau model setara di kelas SUV mewah. Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan pemilihan kendaraan mempertimbangkan karakter geografis wilayah dan regulasi Kemendagri yang membatasi kapasitas mesin kepala daerah maksimal 3000 cc untuk sedan atau jeep. Tokoh publik seperti Deddy Mulyadi atau KDM dalam sebuah kesempatan memberikan tamparan keras terhadap fenomena ini. Dengan gaya bicaranya yang lugas, KDM mendefinisikan ulang apa itu marwah. Bagi beliau, marwah seorang pemimpin bukan terletak pada emblem mobil yang terparkir di garasi pendopo. Marwah itu adalah sebuah martabat yang lahir dari kepuasan rakyat. Beliau menekankan bahwa
tata pembangunan yang terkelola dengan baik, yang manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat, itulah harga diri yang sesungguhnya. KDM mengingatkan bahwa ketika seorang pejabat lebih sibuk mengurusi kenyamanan duduknya di dalam kabin mobil ber-AC mewah, ia sedang menjauhkan diri dari denyut nadi penderitaan rakyat yang ia pimpin. Menariknya, KDM tidak hanya melempar kritik kosong, beliau membagikan prinsip hidupnya yang mungkin terdengar mustahil bagi banyak pejabat zaman sekarang. Mari kita lihat poin-poin penghematan yang beliau lakukan. Fasilitas negara adalah beban. KDM mengaku tidak menggunakan mobil dinas, beliau lebih nyaman menggunakan mobil pribadi untuk memangkas ketergantungan pada aset negara. 0 rupiah untuk penampilan, tidak ada anggaran baju dinas. Beliau konsisten dengan pakaian yang itu-itu saja, karena baginya performa kerja jauh lebih penting daripada seragam mahal. Perjalanan dinas tanpa SPPD, inilah yang paling mengejutkan. Beliau mengklaim tidak mengambil uang perjalanan dinas sepeser pun. Semua mobilitasnya yang tinggi dibiayai dari kantongnya sendiri. Bensin pun mandiri, bahkan untuk urusan bahan bakar beliau memilih tidak membebani anggaran daerah. Logikanya sederhana, selama ia mampu secara pribadi, mengapa harus membebani rakyat? Ini adalah standar moral yang sangat tinggi yang seharusnya menjadi cermin bagi pejabat lain yang merasa berhak mendapatkan kemewahan hanya karena jabatan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPC itu Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja, sesuai dengan Permendagri. Bang, bahas pejabat Kaltim yang beli mobil 8,5 miliar pakai duit negara. Menarik nih. Bumi gonjang ganjing, pejabat gonjang anjing. Kita baca, harga mobil dinas Kaltim 8,5 miliar. Gubernur bilang, masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Ini marwah Kaltim. Mantap juga nih pejabat kita. Kocaknya ngocak banget. Tapi gimana ceritanya? Saya sedang mencek Detik dan Kompas. Ternyata yang ngomong gini adalah Gubernur Kalimantan Timur. Beliau bilang jalur Kaltim itu kondisi geografisnya berat, banyak lumpur dan bebatuan. Jadinya butuh kendaraan yang kuat dan mampu off-road. Kalau begini mah, naik badak aja gimana? Beliau juga bilang kalau Kaltim itu jadi sorotan nasional dan juga global karena ada IKN. Jadi harus jaga marwah atau harga diri dengan pakai mobil kualitas tinggi. Beliau bilang, masa iya pakai mobil yang ala kadarnya? Quote-nya bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Saya tahu, kamu denger ini pasti langsung pengen ngeluarin quote bijak versi kebun binatang. Cuma kata saya mah sabar dulu, kita lagi puasa. Nanti balik lagi aja pas udah buka. Nah, kita harus ingat, kalau presiden kita aja RI1, mobilnya nggak sampai segitu harganya. Presiden kita naik mobil bikinan Indonesia. Dan harga aslinya kisaran 1 miliaran. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Walaupun kita nggak tahu harga mobil presiden setelah dimodif perlindungan kayak anti peluru segala macam itu berapa. Namanya juga perlindungan buat presiden VVIP. Masalahnya kan pejabat Kaltim ini nggak bikin anti peluru. Masa budgetnya sampai segitu? Apalagi di tengah efisiensi anggaran. Itu kan komen. 8,5 M bisa kali buat benerin jalanan. Jalanan kok kampungnya ngampung banget. Marwah pemimpin itu dari kinerja dan prestasinya, bukan dinilai dari tunggangan. Marwah, maruk dan mewah. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kenapa fenomena mobil mewah di atas jalan butut ini terus berulang? Ini adalah penyakit psikologi kekuasaan. Banyak pemimpin kita yang merasa bahwa kehormatan datang dari luar dari pakaian,
dari protokol, dari kendaraan. Padahal kehormatan sejati datang dari dalam, dari keberanian mengambil kebijakan yang pro rakyat meskipun harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang merasa malu saat duduk di kursi empuk mobil miliaran rupiah, sementara di luar jendela rakyatnya sedang mendorong motor yang mogok karena jalan yang hancur. Marwah tidak bisa dibeli di dealer mobil. Marwah dibangun di atas aspal yang rata dan jembatan yang kokoh. Sekarang kembali kepada Anda. Apakah Anda setuju dengan prinsip penghematan ekstrim ala KDM? Atau Anda merasa wajar jika seorang gubernur punya fasilitas mewah demi harga diri daerah? Tulis pendapat dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita diskusi-diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.